Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas perkuliahan komputasi geofisika dengan materi forward modeling data seismik. Materi yang akan saya sampaikan itu adalah impedansi akustik, koefisien refleksi, wavelet, dan juga sintetik seismik. Jadi yang pertama, impedansi akustik itu didefinisikan sebagai kemampuan batuan untuk melewatkan gelombang seismik yang melaluinya. Kemudian semakin keras suatu batuan, maka impedansi akustiknya akan semakin besar karena porositasnya semakin kecil. Jadi hubungannya semakin keras batuan itu dengan impedansi akustik yang semakin besar ialah, kalau kita lihat ya di sini impedansi rumusnya adalah V kalikan dengan rho ya, atau kecepatan batuan, kecepatan gelombang di suatu batuan itu dengan densitas batuannya. Nah, kalau densitas batuannya semakin besar, maka impedansi akustiknya akan semakin besar ya. Nah, kalau impedansi densitasnya besar, artinya batuan itu akan semakin padat, dimana kalau semakin padat berarti porositasnya kecil. Kalau dia semakin berongga atau porositasnya besar, maka densitasnya akan semakin kecil ya. Semakin kecil sehingga Z-nya akan semakin kecil atau impedansinya semakin kecil. Jadi ada hubungan porositas dengan densitas dan juga impedansi akustik, yang dimana impedansi akustik ini kita bisa dapatkan dari data seismik yang kita dapatkan nantinya. Ya, intinya adalah kita bisa membuat dulu impedansi akustik dengan nilai kecepatan gelombang seismik di batuan dengan densitas batuannya ya. Satuannya adalah meter per second gram per cc ya, untuk standar dari impedansi akustik. Oke, kita punya model seperti ini, misalkan layer 1 ya. Layer 1 kecepatannya adalah VP sama dengan 2700 ya, kecepatan kompresional atau primary-nya itu adalah 2700 meter per second dengan densitas 2,15 gram per centimeter kubik ya. Kemudian kita hitung, berarti ini kan tinggal dikalikan, berarti nilainya adalah 58 atau 5805 meter per second gram per centimeter kubik. Ini adalah impedansi akustik di layer 1 yang warna hijau. Kemudian kita punya lapisan kedua, di mana kita lihat di sini VP-nya atau kecepatan gelombang P-nya di batuan ini lebih rendah ya, itu 2500 meter per second ya. Kemudian kita punya densitasnya juga lebih rendah, itu 2,00 gram per centimeter kubik. Maka AI-nya kalau kita, atau impedansi akustik ya, atau Z-nya ya, AI itu impedansi akustik ya dalam bahasa Inggris ya, atau acoustic impedance dalam bahasa Inggris, maka nilainya adalah 5000, tinggal dikalikan aja ya, karena rumusnya tadi kan VP dikalikan dengan density. Jadi 2500 kali 2 berarti 5000 meter per second gram per centimeter kubik. Yang lapisan ketiga kita bikin dia sama dengan lapisan pertama, nilainya sama ya. Jadi kita punya dua lapisan yang sama dan diapit oleh lapisan yang berbeda di tengahnya. Nah, yang mau saya disampaikan di sini adalah profil dari impedansi akustiknya. Ya, dari profilnya itu biasanya kita gambarkan dia rendah ke tinggi. Ya, jadi kalau di sini kan nilainya tinggi ya. Kalau kita lihat di sini 5800, 5000, di 5800. Berarti kalau kita gambarkan tinggi dan rendah, kan berarti yang di sini 5800 lebih tinggi dibandingkan yang 5000. Berarti ini tinggi, kemudian ketemu yang rendah impedansinya dan ketemu yang tinggi lagi. Jadi kalau kita bikin profil impedansi akustik akan seperti ini. Jadi yang ini lapisannya tinggi, kemudian dia turun rendah ya, 5000 kan, kemudian tinggi lagi. Nah, ini adalah profil dari impedansi akustik yang akan teman-teman lihat di data sumur, akan seperti ini gambarnya. Nanti seismik juga akan kita bentuk seperti ini sehingga kita bisa menerjemahkan gelombang seismik ya, amplitudonya menjadi suatu impedansi akustik yang bentuknya akan kita bisa lihat secara visual. Begitu. Kemudian koefisien refleksi atau reflectivity merupakan suatu nilai yang mempresentasikan bidang batas antar dua medium yang memiliki impedansi akustik yang berbeda. Ya, jadi misalkan kita persamaan di sini ya. Jadi tadi nilai AI itu ternyata berhubungan dengan koefisien refleksi. Nah, apa itu koefisien refleksi? Kalau kita terjemahkan dalam suatu persamaan, koefisien refleksi itu adalah AI ya, atau impedansi akustik atau Z tadi ya. Z2 artinya apa? Z2 itu adalah impedansi akustik di lapisan kedua dikurang dengan impedansi akustik di lapisan pertama. Jadi di tengah-tengah, kemudian di lapisan yang kedua, kemudian yang di lapisan yang pertama yang sebelumnya. Jadi kalau kita ibaratkan ada dua lapisan,
maka KR itu adalah seperti ini. Kalau cuma ada satu lapisan, KR itu nggak akan bisa dihitung, akan sama semua ya. Tapi kalau dia berbeda lapisannya, maka ada yang namanya koefisien refleksi, maka bisa kita hitung. Jadi lapisan kedua dikurang dengan lapisan pertama AI-nya atau impedans akustiknya dibagi dengan impedans akustik lapisan kedua ditambah dengan impedans akustik lapisan pertama. Jadi kita bisa menghitung dari impedans akustik yang sudah dibuat tadi profilnya itu nilai dari KR ya. Coba kita lihat ya. Ya, jadi KR-nya di sini kita bisa hitung lagi ya. Jadi kan tadi rumus KR-nya adalah impedansi akustik ya di lapisan kedua ya dikurang dengan lapisan yang pertama ya, berarti yang ini kurang yang impedansi akustik yang ini yang warna kuning ini dikurang dengan yang hijau ini ya. Kemudian dibagi dengan impedansi akustik di lapisan kedua ditambah dengan lapisan pertama. Misalkan itu ya. Jadi kalau ada dua lapisan dia bisa dihitung, tapi kalau cuma satu dia nggak bisa. Kita lihat lagi rumusnya ini ya. AI2 dikurang dengan AI1 dibagi dengan AI2 plus AI1. Ya, jadi ini dikurang ini ya, dapatlah nilai yang ini. KR itu ada di antara dua impedansi akustik. Jadi antara tinggi dan rendah atau rendah dan tinggi. Jadi nilainya ada di sini. Jadi ini negatif ya. Nah, ini positif ya. Kalau kita hitung dia ada di minus 0,074 negatif karena dia kalau teman-teman hitung nanti hasilnya negatif. Kalau pakai dengan persamaan yang tadi ya, nilai KR, dia hasilnya negatif. Kalau yang bagian ini rendah ke tinggi, ya, dia hasilnya akan positif, ya. Nanti teman-teman hitung coba dengan kalkulator pasti akan ketemunya yang bagian yang ini negatif, yang ini positif. Ya, ini ada artinya, ya. Yang positif dan negatif ini pernah saya jelaskan bahwa kalau dia negatif artinya suatu bidang di mana ada batuan yang keras akan ketemu dengan batuan yang lebih lunak ya. Contohnya ini ya. Jadi yang hijau ini ketemu dengan yang kuning, maka pasti hasilnya akan negatif. Nah, kalau bagian yang lunak ketemu dengan bagian yang keras, maka hasilnya adalah positif. Nah, itu sudah pernah disampaikan bahwa memang negatif dan positif itu ada artinya ya. Jadi nanti kita terjemahkan dalam data seismik. Oke. Jadi yang ini sama ya, plus minusnya sama karena nilai impedansi akustiknya sama. Jadi tinggal negatif dan positif saja. Oke. Kemudian wave flat. Jadi wave flat itu adalah gelombang harmonik yang mempunyai interval amplitudo, panjang gelombang, frekuensi dan fase tertentu ya. Dalam perekaman gelombang seismik, wave flat adalah gelombang pendek ya yang dihasilkan oleh sumber seperti dinamit atau airgun. Jadi gelombang pendek yang dihasilkan. Jadi kalau kita meledakkan sekali airgun ataupun dinamit atau fibrosis, wavelet itu adalah gelombang pertama kali menjalar ya dari sumber. Nah, bentuk wavelet itu sayangnya kalau dalam bentuk source yang dinamit ataupun fibrosis dinamit dan airgun ya yang di laut itu kita tidak bisa memprediksi bentuknya seperti apa. Tapi kalau kita menggunakan fibrosis biasanya kita bisa bentuk ya. Nah, wavelet ini banyak jenis-jenisnya ya. Ada yang minimum fase bentuknya seperti ini, ada yang maksimum jadi dari yang bentuknya besar kemudian kecil, ada yang dari kecil ke bentuk besar ini maksimum ya. Nah, ada yang bentuknya tidak simetris ya, disebutnya sebagai mixed phase, dan yang paling umum dan paling ketemukan dan paling kita inginkan itu bentuknya adalah fase 0 ya atau zero phase, bentuknya yang D ini ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau dalam bentuk spektral dia akan beda-beda. Nanti yang zero phase dia di tengah-tengah lurus saja. Nah, kita inginkan seperti ini. Tapi kalau kenyataannya dia bentuknya minimum atau maksimum, nanti kita bisa rotasi dari minimum menjadi zero ya. Atau dari zero bisa jadi minimum juga bisa. Karena dia fasenya kita bisa atur ya. Tapi kita harus tahu dulu dia sumber dari mana agar kita bisa tahu aslinya si wavelet itu dia dari bentuk yang minimum atau maksimum atau zero ya. Nah, biasanya kita bikinnya 3 ya, minimum, maksimum atau zero. Oke. Kita ini wavelet ya. Jadi wavelet seperti ini. Nah, wavelet itu ada polarity yang kalau kita bikin di sini batuan yang lunak ke batuan yang keras itu adalah positif ya. Tadi ingat persamaannya kenapa dia positif itu dari rumus yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya AI yang
lebih rendah ketemu yang lebih besar, dia akan hasilnya positif. Nah, wavelet-nya kalau yang polarity-nya Amerika, dia itu akan ke kanan ya. Ya akan ke kanan. Dia peak-nya akan ke kanan atau ke peak ya. Ke arah bentuk amplitudo peak. Nah, kalau yang polarity Eropa, dia nilai positifnya dia ke kiri, dia bentuknya adalah trough. Nah, ini biasanya jarang sih, umumnya kita banyakkan di Amerika ya, karena yang ke arah positif pasti akan ke arah peak ya, nanti yang negatif ke arah trough. Yang standarity dari Amerika. Tapi yang penting harus diketahui, nanti teman-teman jangan bingung kok saya ngepiknya di trough tapi dia nilainya positif. Nah, itu berarti standarnya standar Eropa ya. Jadi jangan bingung karena kita berada di tempat yang berbeda akan berbeda juga nantinya. Oke, tapi kita akan pakai standar yang ini ya, normal polarity dari Amerika. Nah, berikutnya wavelet Ricker. Jadi Ricker itu kita bisa bentuk wavelet bentuknya. Jadi bentuk wavelet Ricker artinya kalau kita tidak bisa memprediksikan atau kita tidak bisa bentuk wavelet itu dari waktu akuisisi data seismiknya, tidak bisa kita bentuk. Tapi kita bisa prediksikan dengan membuatnya secara visual atau interpretasi atau analisis saja ya. Jadi kita bisa bikin namanya wavelet Ricker dengan bentuk persamaannya seperti ini ya. Jadi wavelet Ricker itu adalah 1 min 2 pi kuadrat f kuadrat t kuadrat eksponensial pangkat pi f t ya. Jadi ini bentuk wavelet, ini persamaan dasar dari sinyal ya atau gelombang yang eksponensial. Jadi ada bentuk eksponensial di sini ya. Jadi pi itu konstanta 3,14, f itu frekuensi, t itu waktu ya. Eksponensial pangkat sama ya, pi konstanta, f frekuensi, t-nya adalah waktu ya. Jadi kalau kita bisa tahu semua, nah yang umumnya parameter paling penting adalah frekuensinya dari Ricker wavelet ini ya. Karena waktunya biasanya kita bikin berapa second ya, tapi frekuensinya ini yang kita atur. Jadi bentuk waveletnya nanti kita atur dari frekuensi data seismik yang kita lihat biasanya seperti itu. Jadi ini contoh persamaan dari wavelet Ricker yang biasa kita pakai dalam interpretasi data seismik ya. Kemudian kita konvolusikan, ingat gelombang seismik itu adalah konvolusi antara wavelet dengan koefisien refleksi. Tadi koefisien refleksi kita sudah dapat dari persamaan AI ya. AI kita sudah dapat dari jenis kecepatan batuan dan densitas batuannya. Nah, kita sudah dapat, maka kita bisa menghitung KR-nya. Dari hitung KR kita konvolusikan ya atau perkalian matriks dengan wavelet. Waveletnya nanti kita buat matriks, maka kita akan dapatkan ya, ini visualisasi aja, wavelet dikonvolusikan dengan koefisien refleksi. Kalau yang negatif dia hasilnya trough, kalau yang positif dia hasilnya peak, maka dia akan bentuknya satu trace di satu titik, bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ada yang trough, ada yang peak ya. Jadi ini adalah single trace. Nah, seismik itu sendiri kalau kita di permukaan itu dia bentuknya banyak ya. Jadi banyaknya pengukuran di permukaan ya. Intervalnya rata-rata 12,5 meter. Nah, itu di permukaan panjang ya, jadi nggak mungkin satu trace. Nah, ini kalau ini diibaratkan satu titik ya di permukaan. Nah, kalau kita perbanyak dia titiknya ya, nah maka satu trace ini kita perbanyak menjadi multi trace seismik yang bisa kita interpretasikan ya. Nah, ini kan berarti satu bidang batas lapisan ya. Ini juga bidang batas lapisan yang berbeda. Jadi trough, ini peaknya, berarti ini bidang batas antara lapisan yang keras dengan yang lunak. Ya, yang ini lapisan yang lunak dengan yang keras. Jadi kita biasanya dalam seismik kita picking yang di sini. Dua ini. Ya, peak dan trough-nya. Nah, ini adalah contoh trace seismik yang akan kita buat di dalam pemrograman nantinya biar teman-teman lebih paham seismik itu seperti apa dalam prakteknya di lapangan atau di industri. Kita picking seismik itu seperti apa. Untuk visualisasi dasarnya dulu ya. Jadi itu saja hari ini untuk materinya. Nanti kita lanjutkan di praktikum komputasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.